Strategi menghadapi suami boros agar tabungan keluarga tetap aman terkendali, walau ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, ekonomi global sekarang lagi nggak menentu. Harga barang naik turun kayak wahana kora-kora di pasar malam. Tapi kok ya si bapak malah hobi banget jajan barang, hobi yang harganya enggak masuk akal. Fenomena ini nyata banget, bahkan menurut artikel dari portal berita ekonomi terkini, manajemen keuangan rumah tangga saat ini jadi tantangan terberat karena daya beli yang menurun, tapi pengeluaran gaya hidup seringnya nggak ikut ngerem. Bu, kalau kita nggak sigap pegang kendali, tabungan masa depan bisa ludes cuma buat menuruti gengsi atau kesenangan sesaat si bapak yang kadang suka kebablasan. Kita harus punya strategi jitu biar dapur tetap ngebul dan dana darurat tetap aman. Meskipun kondisi keuangan dunia lagi gonjang-ganjing tidak karuan. Langkah pertama yang paling krusial adalah ajak bapak duduk bareng buat bedah anggaran tanpa pakai urat leher. Apalagi drama air mata ala sinetron sore hari. Bu, coba tunjukkan catatan belanja bulanan secara transparan, lalu bandingkan dengan pemasukan yang ada. Biar si bapak sadar kalau kondisi ekonomi sekarang lagi butuh penghematan ekstra. Misal kalau bapak mau beli sepatu lari, harga jutaan, padahal sepatu lama masih layak pakai. Ingatkan pelan-pelan. Kalau uangnya lebih baik disimpan buat jaga-jaga, kalau ada biaya sekolah anak yang tiba-tiba naik, komunikasi ini kuncinya harus dua arah. Jangan sampai ibu malah terdengar kayak komandan upacara yang lagi kasih instruksi baris berbaris ke anak buahnya. Cara kedua adalah dengan menetapkan pos pengeluaran jajan khusus buat suami, biar bapak tetap merasa punya kebebasan finansial, tapi tetap dalam batas aman. Ibu bisa sepakat kasih jatah sekian ratus ribu per bulan buat hobi bapak. Dan kalau jatah itu habis, ya sudah, tidak ada tambahan lagi sampai bulan depan tiba. Ini logis banget biar bapak belajar mengatur prioritas. Misalnya dia harus milih antara beli kopi kekinian setiap hari atau menabung buat beli alat pancing baru di akhir bulan nanti. Kalau bapak protes, ibu tinggal kasih senyum manis sambil bilang kalau ini demi kebaikan bersama supaya kita nggak perlu pinjam uang ke sana kemari cuma buat makan. Ketiga, ibu harus mulai memegang kendali penuh atas rekening tabungan utama atau dana cadangan keluarga tanpa perlu merasa bersalah atau sungkan. Kadang suami itu tipe yang tangan kanan pegang uang, tangan kiri langsung gatal mau membelanjakannya, jadi lebih baik uang dingin aman di bawah pengawasan ibu. Bu, bayangkan kalau tiba-tiba ban mobil bocor atau genteng rumah perlu diperbaiki. Sementara bapak baru saja habis uang buat modifikasi motor yang suaranya mirip mesin parut kelapa itu. Dengan ibu yang pegang kendali, setidaknya ada jaminan kalau kebutuhan mendesak tidak akan terabaikan hanya karena keinginan impulsif yang sebenarnya bisa ditunda dulu. Lalu buatlah daftar belanja yang sangat ketat dan usahakan bapak tidak perlu ikut ke supermarket kalau cuma bakal menambah barang-barang di luar catatan ke dalam keranjang. Sering banget kan ya, kita niatnya cuma beli detergen dan sabun mandi. Tapi kalau bapak ikut, tiba-tiba ada biskuit impor atau alat pertukangan aneh yang ikut nongkrong di kasir. Ibu harus tegas. Kalau tidak ada di daftar, ya jangan dibeli. Apalagi sekarang harga kebutuhan pokok lagi merangkak naik. Imbas inflasi global yang belum kunjung reda juga. Contoh nyatanya, selisih uang dari barang-barang tidak penting itu, kalau dikumpulkan bisa buat bayar tagihan listrik atau beli susu anak buat sebulan penuh. Kelima, ibu bisa mencoba pendekatan psikologis dengan melibatkan bapak dalam rencana besar masa depan. Seperti tabungan untuk liburan keluarga atau renovasi rumah impian. Kalau bapak punya target yang jelas dan membanggakan, biasanya dia akan lebih termotivasi buat menekan keinginan jajannya yang tidak seberapa itu. Coba kasih lihat foto destinasi wisata yang pengen dikunjungi.
lalu bilang kalau kita bisa ke sana. Asal Bapak mau sedikit mengerem hobi, belanja barang-barang elektronik yang ujung-ujungnya cuma jadi pajangan lemari. Ini cara halus buat mengalihkan sifat borosnya menjadi kebiasaan menabung yang lebih bermanfaat dan punya tujuan jangka panjang bagi kebahagiaan keluarga. Cara keenam adalah dengan selalu menyiapkan makanan enak di rumah, biar Bapak tidak punya alasan untuk sering jajan di luar atau memesan makanan lewat aplikasi. Ibu tahu sendiri kan, biaya layanan dan ongkos kirim itu kalau dijumlahkan selama sebulan bisa buat beli beras kualitas super 10 kilogram banyaknya. Meskipun memasak butuh tenaga lebih, tapi ini adalah tameng paling ampuh buat menjaga dompet tetap tebal di tengah ketidakpastian ekonomi yang bikin pusing 7 keliling ini. Jadi, kalau Bapak pulang kerja sudah disambut masakan hangat kesukaannya, niat dia buat mampir ke kafe mahal, biasanya langsung luntur seketika karena perut sudah kenyang maksimal. Langkah ketujuh adalah mengedukasi Bapak pelan-pelan tentang pentingnya investasi atau instrumen keuangan yang lebih produktif daripada sekadar mengoleksi barang hobi. Ibu bisa coba ajak Bapak menonton video edukasi keuangan atau membaca berita tentang bagaimana kondisi pasar saat ini sedang sangat fluktuatif dan rawan krisis. Berikan contoh logis kalau uang Rp1.000.000 hari ini nilainya akan turun drastis di masa depan jika tidak dikelola dengan bijak dan hanya dihabiskan untuk kesenangan sesaat. Kalau Bapak mulai paham konsep nilai uang, dia akan berpikir 10 kali sebelum mengeluarkan dompet buat beli barang yang nilainya bakal merosot tajam begitu keluar dari toko. Kedelapan, jangan ragu untuk memberikan apresiasi atau pujian kalau Bapak berhasil menahan diri dari godaan diskon atau promo belanja online yang bertebaran di ponselnya. Pujian kecil kayak, "Wah, Bapak hebat ya, sekarang lebih hemat," itu efeknya luar biasa buat harga diri seorang suami dan bikin dia makin semangat buat menjaga komitmen keuangan. Ibu jangan cuma bisa protes saat dia boros, tapi harus jadi pendukung nomor 1 saat dia menunjukkan perubahan positif dalam mengelola uang hasil jerih payahnya sendiri. Hubungan yang harmonis dan saling menghargai akan membuat urusan mengatur keuangan rumah tangga jadi terasa jauh lebih ringan dan minim konflik yang tidak perlu. Cara ke-9 adalah dengan memiliki kesepakatan bahwa untuk setiap pembelian di atas nominal tertentu harus ada persetujuan dari kedua belah pihak tanpa terkecuali. Misalnya, belanja apapun yang harganya di atas Rp500.000 harus didiskusikan dulu minimal 1 malam sebelum benar-benar dibayar di kasir. Aturan ini sangat efektif buat mencegah pembelian impulsif yang sering kali disesali di kemudian hari karena ternyata barangnya tidak terlalu dibutuhkan banget. Ibu dan Bapak jadi punya waktu buat berpikir jernih. Apakah barang itu benar-benar mendesak atau cuma sekadar keinginan mata yang sedang silau karena strategi pemasaran toko? Langkah ke-10 adalah dengan selalu memiliki rencana cadangan atau dana darurat yang benar-benar rahasia dan hanya ibu yang tahu keberadaannya sebagai jaring pengaman terakhir. Bukan bermaksud tidak jujur, tapi dalam kondisi ekonomi yang serba tidak pasti ini, seorang ibu harus punya pegangan uang yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Ini adalah dana antisipasi. Kalau sewaktu-waktu Bapak khilaf besar atau ada musibah yang tidak terduga, sementara tabungan bersama sudah menipis karena sifat boros yang belum hilang sepenuhnya, dengan begitu ibu bisa tetap tenang dan tidak panik berlebihan karena tahu masih ada cadangan amunisi di balik layar yang siap digunakan kapan saja. Terakhir, ibu harus tetap konsisten dan sabar dalam menerapkan semua strategi ini, karena mengubah kebiasaan seseorang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan atau menggoreng tempe. Jangan cepat menyerah kalau Bapak sesekali masih bocor alus dalam pengeluarannya. Yang penting ibu terus mengingatkan dan memberikan teladan yang baik dalam hal kesederhanaan. Ingat Bu, rumah tangga itu ibarat kapal di tengah samudra ekonomi yang sedang badai.
Jadi, kita sebagai nahkoda cadangan harus tetap waspada agar kapal tidak karam. Fokuslah pada tujuan besar keluarga, yaitu keamanan finansial dan kesejahteraan anak cucu kita di masa depan yang penuh tantangan unik dan tidak terduga ini. Strategi menghadapi suami boros memang membutuhkan kesabaran seluas samudra dan kecerdikan setajam silet. Tapi yakinlah, kalau usaha ibu tidak akan sia-sia. Demi keutuhan celengan keluarga, kita harus tetap optimis bahwa setiap tantangan ekonomi pasti ada jalan keluarnya. Selama kita mau bekerja sama dan tidak mementingkan ego masing-masing dalam hal urusan belanja, ibu adalah pahlawan tanpa tanda jasa di meja makan yang memastikan setiap rupiah yang masuk tidak terbuang percuma, melainkan menjadi pondasi kuat untuk masa depan yang lebih cerah dan tenang. Mari kita terus semangat menjadi manajer keuangan rumah tangga yang handal dan tetap tenang. Meski berita ekonomi di televisi sering membuat jantung berdegup kencang tidak karuan, tidak perlu terlalu kaku. Nikmati saja proses mendampingi Bapak menjadi pribadi yang lebih bijak finansial, sambil sesekali bercanda agar suasana rumah tetap hangat dan ceria. Percayalah, dengan komunikasi yang baik dan pengelolaan yang rapi, tabungan keluarga akan tetap aman, terkendali, dan kebahagiaan akan selalu menyelimuti rumah kita tercinta setiap harinya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.